dari Persipal secara langsung, Yang Mulia. Ya, saya kira sudah cukup apa yang mau sampaikan. Singkat 3 menit, Pak Egi. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, cuma konteksnya dengan keterangan pemerintah. Ya. Saya ingin memperjelas, apakah diamnya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju apa tidak? Gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egi, perkara 58. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egi? Ternyata pemerintah menjawab keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Nah, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya itu karena silakan, berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab, kan malah nggak masalah kan? Iya, karena konsekuensinya serius Yang Mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya, Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Iya. Judicial review kan itu basisnya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Iya. Nah, itu kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon. Ya, oleh karena itu harus dijawab Yang Mulia. Ya itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak, Nah, itu nanti kita yang menilai. Kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Egi, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif hukum mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta pemerintah jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Apa kritik ke bagian Hah? Perpu sendiri? Kenapa? Terkait Perpu, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa Perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang di. Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan.
Oleh karena itulah, nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan Perpu ini. Kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu loh. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada Perpu, nggak boleh berlaku gitu loh. Makanya kita minta ditolak. Gitu. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah, maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan.